Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah ya. Jumpa lagi dengan Miss Saras. Kali ini langsung saja kita akan membahas latihan soal penilaian sumatif tengah semester ya untuk matematika kelas 9. Ini non ICP tahun pelajaran 2023-2024. Oke, nanti akan ada 3 jenis soal. Yang pertama nanti pilihan ganda 20 soal, kemudian isian singkatnya 10 soal, dan isinya 5 soal gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nomor 1, bentuk penjabaran dari bilangan berpangkat 6 pangkat 5 adalah, kita ingat, jadi kalau bilangan berpangkat itu sebenarnya adalah perkalian ya. Jadi kalau ini 6 pangkat 5, jadi itu 6 kali 6 kali 6 kali 6 sampai dia 5 kali gitu. Kalau nanti 6 pangkat 4 berarti 6 kali 6 kali 6 kali 6 sampai 4 kali, seperti itu. Dari pilihannya jawabannya adalah yang A. Tuh. Kemudian untuk nomor 2, ini operasi bilangan berpangkat ya. Jadi ingat, ini ada 10 pangkat 0, ada 10 pangkat 1 dan 10 pangkat 2. Hasil dari operasi penjumlahan 10 pangkat 0, 10 pangkat 0 itu sendiri 1. Ingat, semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian ini 10 pangkat 1 itu adalah 10. Sebenarnya pangkat 1 itu tidak perlu ditulis ya. Ditambah 10 kuadrat itu sama aja dengan 10 kali 10 ya. 10 kali 10 hasilnya adalah 100. Nah, ini kalau dijumlah hasilnya adalah 111. Oke, itu untuk nomor 2. Kemudian untuk nomor 3, hasil dari 2 pangkat negatif 3. Ingat, kalau untuk pangkat negatif, misalnya ingatkan lagi ya, jadi A pangkat min N itu tidak bisa langsung dihitung ya Mas Mbak. Ini harus dibawa ke bawah dulu biar nanti dia jadi positif. Sama dengan ini juga nanti dibawa ke bawah dulu atau dibuat per ya. Berarti ini jadi 1 per 2 pangkat 3. Jadinya adalah 1/8. Oke. Padahal di sini harus dalam bentuk desimal. Oke, kita bawa ke 1000 ya. Karena kalau dia dibawa ke 10 itu belum bisa, dibawa ke 100 belum bisa, makanya dia dibawa ke 1000. Biar dia ke 1000, itu dia dikali 125. Ini juga dikali 125. 125. Jadi jawabannya adalah 0,125. Mengikuti ya, karena ini per 1000, makanya di belakang koma itu nanti ada 3 angka. Gitu, atau kalian bisa buat porogapet itu ya, 1 dibagi 8 itu juga bisa. Oke, untuk nomor 4 ini tentang pangkat pecahan. Pangkat pecahan, kalau pangkat pecahan itu paling gampang untuk menentukannya. Kalian lihat aja penyebut pecahannya. Ini penyebutnya 5, ini penyebutnya 2. Seperti itu. Nah, kalau penyebutnya 5, berarti kita lihat depannya di sini. Berarti kalau penyebutnya 5, 32 itu bisa diubah jadi berapa pangkat 5. Itu harus hafal ya. 32 itu kelipatan 2. Jadi dia 2 pangkat 5, pangkat lagi 2/5. Kemudian untuk yang 16. 16 di sini penyebutnya 2. Penyebutnya 2, kita buat 16 itu berapa pangkat 2? Oke, hasilnya adalah 4 pangkat 2. Dari mana, Miss? Itu harus dihafalkan ya, harus hafalan sendiri. Jadi nanti diingat-ingat, oh 32 itu kemungkinannya 2 pangkat mesti. Kalau 27 itu 3 pangkat. Kalau 16 itu bisa dibuat 4 kuadrat, bisa 2 pangkat, bisa. Gitu ya. Ini ada yang bisa dicoret. Oke, di sini dicoret. Berarti tinggal 2 kuadrat. 2 kuadrat sendiri itu hasilnya adalah 4. Kemudian untuk di sini 4 pangkat 1, 4. 4 tambah 4 hasilnya adalah 8. Oke, jawabannya adalah yang A.
Lanjut ya, untuk nomor 5. Ini juga masih tentang perpangkatan gitu. Kalau seperti ini, kita nanti ini variabelnya sudah sama semua ya. Jadi atas K, di bawah K, K semua. Sekarang kita hitung dulu yang bukan variabel. Jadi di sini di atas ada 12, di bawah ada 3 kali 2. Kita tulis di sini ya, 12 per 3 kali 2, 6. Itu yang bukan variabel. Nah, sekarang yang variabelnya dilihat. Atas kita tetap tulis dulu K pangkat 10. Nah, sekarang bawah. Ingat di sini ya. Kalau K dengan K itu kalau dikalikan berarti dia pangkatnya ditambah. Oke, pangkatnya ditambah ya. Jadi K kuadrat dikali K pangkat 3. Berarti kan K ini pangkatnya ditambah 2 tambah 3. Jadinya K pangkat 5. Oke, 12 sama 6 itu bisa dibagi. Jadinya tinggal 2. Nah, kemudian K. K pangkat 10 dibagi K pangkat 5. Ini salah kalau pangkatnya di 10 dibagi 5 gitu enggak. Karena kalau untuk variabelnya sama, kalau dia dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Gitu ya. Berarti 2K 10 kurangi 5. Jadinya 2K pangkat 5. Hasilnya adalah yang B. Seperti itu untuk nomor 5. Lanjut, kita ke nomor 6. Nomor 6 tentang persamaan pangkat. Nah, kalau untuk persamaan pangkat itu kuncinya, jadi bilangan pokok yang kiri harus sama dengan bilangan pokok yang kanan. Gitu ya. Kita lihat di sini. Di sini bilangan pokoknya kan 5. Berarti di sini juga harus dibuat 5 pangkat berapa. Nah, ini harus hafal. 125 itu bisa kita ubah jadi 5 pangkat 3. Oke. Nah, sekarang kan bilangan pokoknya sudah sama. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita tinggal samakan pangkatnya. Gitu. Ini tadi misalnya ingatkan lagi ya. Jadi kalau di sini bilangan pokoknya 2, berarti kanan juga harus 2. Kalau 3 berarti kanan juga harus 3, gitu. Jadi harus sama kanan kiri. Nah, kalau sudah kita samakan pangkatnya ya. Ini berarti tinggal 3x sama dengan 3. Oke, 3x sama dengan 3. Berarti x-nya sama dengan 3 dibagi 3. 3 per 3. Jadinya nilai x-nya sama dengan 1. Jawabannya yang A. Gitu. Gampang ya, insya Allah. Yang ketujuh. Penjumlahan dan pengurangan akar itu syaratnya akarnya harus sama ya. Syaratnya akarnya harus sama. Jadi kalau akarnya sudah sama nanti tinggal dijumlahkan depannya atau koefisiennya saja. Gitu. Di sini ada akarnya sudah sama semua ya. 3 akar 3 akar 3. Oke. Berarti kita tinggal jumlahkan depannya aja. Itu berarti kan di sini 15 ditambah 5 dikurangi 10. Gini ya. Akar 3. 15 tambah 5 20 dikurangi 10. Berarti 10 akar 3. Nah, jawabannya adalah 10 akar 3. Gitu. Kemudian untuk nomor 8. Hasil dari nomor 8 ya. Kalau untuk pembagian akar itu sama ya. Berarti nanti tinggal atas bawah tinggal di akar. Kalau nanti atas bawah tidak bisa langsung diakar. Kalau ini kan langsung bisa diakar ya nanti insya Allah. Kalau tidak bisa diakar berarti nanti harus dirasionalkan, menyesuaikan bawahnya. Seperti itu. Nah ini, akar 25 itu kan hasilnya 5. Kemudian akar 64 hasilnya 8. Gitu. Dari mana Miss? Oh itu harus dihafalkan. Ya, jadi akar 16 berapa? Akar 4 berapa? 2. Akar 9 berapa? 3. Dan seterusnya mungkin silakan dihafal sampai mungkin akar 100. Minimal ya 10. Gitu. Oke lanjut kita ke nomor 9. Nah kalau tadi pembagian, sekarang perkalian bentuk akar.
Oke. Kalau perkalian bentuk akar, ingat ya, kalau yang di luar akar dia dikali dengan yang di luar akar. Kalau dia di dalam akar berarti tinggal dikali dengan yang di dalam akar, langsung dikalikan gitu ya. Di sini ada akar 10 kali akar 5. Berarti langsung kita hitung akar 50. Nah, akar 50 dipilkan kan ini belum ada. Berarti kita pecah dulu. Ingat, kalau mecah itu bagi dulu dengan bilangan terkecil, dan biasanya bilangannya itu adalah bilangan prima. Jadi bisa dibagi dengan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kalau nanti umpama nggak bisa dibagi 2, oh naik lagi ke 3, kayak gitu ya. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya sebenarnya dipilkan. Itu yang tersisa di dalam akar adalah 2 semuanya. Berarti 50 kita bagi 2. Dapatnya adalah 25 ya. 25 kali 2. Nah, 25 sendiri ini langsung bisa diakar. Nah, akar 25 itu adalah 5. Nah, dikeluarkan bisa. Sisanya di dalam akar adalah akar 2. Berarti jawabannya adalah 5 akar 2. Gitu ya. Itu untuk nomor 9. Sekarang lanjut ke nomor 10, merasionalkan penyebut. Ingat rumus selisih kuadrat ya, kita ingat lagi. Jadi kalau nanti itu ada A plus B, ada A min B, itu nanti tinggal A kuadrat min B kuadrat. Itu nanti berlaku juga di pemfaktoran ada. Ini kita ingat lagi ya di sini. Nah, jadi intinya untuk merasionalkan penyebut itu adalah menghilangkan akar yang di bawah. Makanya nanti dia juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Tapi kalau untuk bentuk yang seperti ini, tandanya berlawanan ya. Jadi kalau nanti soalnya plus, berarti dia dikalikan dengan min. Menyesuaikan rumus yang ini, A plus B, A min B. Itu. Jadi umpama yang ini 2 per 3 plus akar 5, dia nanti dikali dengan dia dikali dengan 3 min akar 5. Oke, di sini juga sama, 3 min akar 5. Nah, tandanya aja yang berlawanan. Sebenarnya untuk bilangannya sama ya, sama dengan penyebutnya. Jadi atas bawah itu harus menyelesaikan penyebutnya, tapi tandanya di sini berlawanan. Gitu. Nah, kalau sudah, berarti atas dikalikan dulu. Saya kurung dulu. Nah, ini kan sudah bentuk A plus B, A min B. Seperti rumus yang Isaras tandai di biru-biru di atas itu ya. Nah, kalau sudah berarti masing-masing tinggal dikuadratkan. Kemudian di min. Yang di sini A-nya kan 3. Berarti 3 kuadrat. Berarti 9. Min. Akar 5, B-nya kan akar 5. Akar 5 dikuadratkan. Hasilnya adalah 5. Oke ya, berarti 2, 3 plus akar 5, salah, min, maaf. 3 min akar 5 per, nah ini 9 dikurangi 5, hasilnya adalah 4. Apakah ada yang bisa dicoret atas bawah? Ada, Miss. Ini sama ini, sisanya adalah yang bawah. Ya udah, berarti tinggal di tuliskan hasil akhirnya. Ini kan di bawah sisa 2 ya. Kita tulis seperti ini, 1 per 2. Karena tadi 2 dicoret dengan 4 kan di sini tinggal 1 gitu ya. 1 per 2 dikali 3 min akar 5. Berarti jawabannya adalah yang A. Seperti itu untuk nomor 10. Nah, ini alhamdulillah berarti untuk yang soal pilgan, yang perpangkatan dan bentuk akar selesai. Gitu ya. Kita lanjutkan ke nomor 11. Ini tentang persamaan kuadrat. Maaf ya. Ini tentang persamaan kuadrat gitu. Jadi nanti ada 2 bab yang akan kita bahas di sini. Tadi perpangkatan dan bentuk akar, kemudian ini adalah persamaan kuadrat gitu. Oke, kita review lagi ya teorinya. Berikut ini yang merupakan bentuk kuadrat adalah, ingat bentuk kuadrat itu kalau variabelnya itu mengandung unsur pangkat 2.
sudah jelas ya, jawabannya adalah yang A. Miss, kenapa D bukan D? D itu kan ada kuadratnya. Lah ini masih dia di dalam kurung, di luarnya ada. Nah, ini kalau dikalikan dengan sana, itu kan jadinya X pangkat 3. S kali X kuadrat itu X pangkat 3. Jadi dia bukan bentuk kuadrat. B juga genah bukan. C dia juga bukan. Oke, karena itu X sama Y gitu ya. Oke, kemudian sekarang yang nomor 12. Ingat lagi, jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C. Oke. Diketahui bentuk kuadrat min 2X kuadrat plus 3X plus 10. Nilai dari A, B, dan C dari bentuk kuadrat tersebut adalah, itu kita ingat lagi ya. Jadi kalau A itu yang nempel di X kuadrat, B itu yang nempel di X, kemudian C itu adalah konstantanya, dia nggak punya variabel gitu ya. Nah, dari bentuk kuadratnya yang di soal itu yang A kan sudah kelihatan ya, ini min 2, B-nya 3, C-nya adalah 10. Berarti jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Lanjut. 13. Hasil penjabaran dari, nah ini kita kalikan dengan rumus pelangi ya. Tinggal ini dikali ini dikali ini. Oke. Min X kali 3X. Jawabannya adalah min 3X kuadrat. Karena X-nya tadi 2 ya. Min 3X kuadrat. Kemudian yang kedua, min X kali min 7. Min kali min hasilnya adalah plus. X kali 7 berarti 7X. Nah, jawabannya adalah yang C. Lanjut ya, nomor 14. Nomor 14 masih sama, kita gunakan rumus pelangi ya. Yuk, pelan-pelan. X dikali X, hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian X dikali 2, hasilnya adalah plus 2X. Kemudian, ini, min 10 kali X, jawabannya adalah min 10X. Kemudian min 10 kali 2, hasilnya adalah min 20. Nah, yang di sini bisa kita jumlah. Jadinya X kuadrat, 2X dikurangi 10X, 2 dikurangi 10. Hasilnya adalah min 8X min 20. Oke, jawabannya adalah yang B. Nah, seperti itu. Harus teliti mengalihkan plus minusnya. Itu ya. Sekarang nomor 15. Nah, ini sebenarnya sama. Mau kita kalikan pakai rumus pelangi juga boleh, sama dengan yang nomor 14 tadi. Tapi kalau ini kita menuju lagi ke rumus yang ini tadi. Yang ini, A plus B kali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi rumus selisih kuadrat. Ini kan sama kan? X plus 7 sama X min 7. Bisa tuliskan lagi ya rumusnya ya, kalau lupa. Jadi tadi kalau A plus B sama A min B itu kan jadinya A kuadrat min B kuadrat. Lah di sini kan sama juga kan? Di sini X plus 7 X min 7. Jadi bisa kita tuliskan X kuadrat min 7 kuadrat. Jadinya X kuadrat 7 kuadrat sendiri itu adalah 49. Berarti jawabannya adalah yang D. Miss, kalau mau dikali bingung yang itu mau dikalikan pelangi, ya monggo terserah ya. Yang penting nanti jawaban akhirnya sama gitu. Jadi kalau mengerjakan matematika caranya tidak harus sama dengan Miss Saras. Kalau punya cara yang lebih simple, lebih mudah menurut kalian nggak masalah gitu. Yang penting nanti jawaban akhirnya kita sama gitu ya. Oke, untuk bagian 1 sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di bagian yang kedua gitu ya. Selamat belajar. Semoga ilmu yang Miss Sarah sampaikan bisa bermanfaat dunia akhirat. Seperti itu ya. Amin. Kita lanjutkan lagi nanti di bab 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.